Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia di kelas 72 ingin membacakan surah Al-Ahqaf dan menjelaskan tentang hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Tabbat yada. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf beralif panjang bertemu dengan huruf alif, maka hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Bi adalah hukum tajwidnya mad tabi'i. Karena ada huruf bertanda kasroh dan bertemu huruf yang mati, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, panjang harokatnya 2 harokat. Lahabiwa, biwa ada huruf bertanda kasroh dan bertemu dengan huruf gunnah yaitu waw, maka hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah ditahan selama 2 harokat. Lahabiwa tab termasuk qalqalah kubra karena berada di akhir ayat dan termasuk qalqalah besar. Ma'a termasuk mad jaiz munfasil karena ada huruf beralif panjang bertemu dengan huruf alif, maka hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil, panjang harokatnya 2, 4, dan 6 harokat. Aghna termasuk mad tabi'i karena dia panjangnya 2 harokat dan bertanda fathah panjang. Anhu termasuk anhu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha, termasuk hukum tajwidnya adalah izhar halqi karena huruf ha termasuk huruf izhar halqi. Mad tabi'i karena di akhir huruf ada ha alif. Maluhu termasuk mad silah qasirah karena ada huruf ha di akhir ayat dan bertanda domah terbalik. Wama termasuk mad tabi'i karena ada huruf bertemu dengan alif, di panjang harokatnya adalah 2 harokat. Kasab termasuk qalqalah berada di akhir ayat dan termasuk qalqalah besar. Sayasla termasuk mad tabi'i, panjang harokatnya 2 harokat sama seperti tadi yang na. Terus naron, termasuk mad tabi'i juga karena dia ada huruf alif setelah huruf na. Ronza ada huruf engnya, jadi hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki karena huruf za termasuk huruf ikhfa hakiki. Ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu huruf za, maka dibacanya ditahan 2 harokat. Naroza termasuk mad tabi'i karena dia ada huruf za bertemu dengan huruf alif, panjang harokatnya adalah 2 harokat. Zatalahab termasuk qalqalah kubra karena berada di akhir ayat dan termasuk qalqalah besar. Wamro'atuhu termasuk masilah qasirah karena ada huruf ha yang bertanda domah terbalik. Hamma ada huruf gunnah yaitu mim, mimnya bertanda tasydid, di panjang harokatnya 2 harokat. Mad tabi'i karena ada huruf alif setelah huruf ma. Latal ada huruf alif lam komariah karena ada huruf alif lam yang bertanda sukun. Hatob termasuk qalqalah kubra karena berada di akhir ayat dan qalqalah termasuk qalqalah besar. Fi termasuk mad tabi'i karena ada tanda kasroh bertemu dengan huruf ya mati, panjang harokatnya 2 harokat.
Fiji termasuk mad tabi'i juga karena dia bertanda kasrah dan bertemu dengan huruf yang mati. Ha termasuk mad tabi'i karena termasuk mad tabi'i karena ada huruf alif setelah huruf ha besar itu. Jadi panjang harokatnya adalah 2 harokat. Hablum hab termasuk qalqalah sugra. Kenapa? Karena berada di tengah ayat dan dia termasuk qalqalah kecil. Jadi disebut qalqalah sugra. Lumin ada bertanda domah tain bertemu huruf mim termasuk idgham bigunah ditahan 2 harokat, dan lumi ada huruf gunah bertanda tasyid yaitu huruf mim, dan mim hablum mim ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ma termasuk idgham bigunah. Huruf mimnya termasuk gunah karena dia bertanda tasyid ditahan selama 2 harakat. Mim masad termasuk qalqalah kubro karena berada di akhir hayat, dan qalqalah termasuk qalqalah besar. Jadi huruf qalqalah ada hurufnya ada ba, jim, dal, to, qaf. Ada 5 huruf. Jadi apabila di akhir ayat maka termasuk qalqalah kubro, dan di tengah ayat termasuk qalqalah sugra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.